Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somea. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton tentunya kumaha damang. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Senang sekali rasanya hari ini saya Grisela Dita ditemani dengan Dr. Jati Sulastono SPS. Betul. Beliau adalah dokter spesialis saraf dan kali ini kita akan membahas mengenai nyeri pinggang atau nyeri punggung bawah ya dok ya. Jadi boleh untuk wargi Cianjur yang punya pertanyaan seputar itu silahkan tuliskan di kolom komentar ya, karena akan langsung dijawab sama dokternya. Karena pasti banyak kan, Grisel aja kadang suka nyeri pinggang bawah gitu. Oke. Dokter apa kabar dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter ceria sekali, seneng Grisel jadinya. Tapi terbawa aura dari jadi positive vibes nih gitu, seru banget. Beda sama yang kemarin ya dok, kita udah lari-lari soalnya kalau kemarin kita lari-lari dulu dari pos dari atas ke sini kita capek hahel. Kalau sekarang enggak. Jadi kitanya seger banget. Oke, sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Dan kali ini seperti yang tadi Grisel sudah mention di awal, kita akan membahas mengenai nyeri pinggang, atau kalau misalnya kemarin kita bahasnya nyeri pinggang, tapi sekarang kita akan membahas juga tentang nyeri punggung itu. Oke, jadi boleh dong dok dijelasin dulu nyeri punggung terus apa sih, kayak gimana sih, atau hubungannya apa sih sama syaraf gitu? Silakan. Oh ya baik. Jadi mungkin judul nyeri pinggang ya, karena banyak orang yang datang ke klinik atau ke tempat praktek dengan keluhan nyeri cangkeng gitu kan. Nah, nyeri cangkeng atau nyeri pinggang tadi kalau di kami di bagian saraf dikatakan bahwa itu adalah nyeri punggung bawah atau yang kita namakan low back pain. Nah, low back pain itu seperti apa? Nah, low back pain itu atau nyeri yang terjadi di antara sudut iga ya, sudut iga yang paling bawah sampai ke sudut lipatan bokong yang paling bawah juga. Areanya di situ ya, yang mempunyai manifestasi bisa juga memiliki manifestasi gejala nyeri menjalar sampai ke tungkai maupun sampai ke kaki. Oh, sampai ke kaki, bisa menyebabkan sakit kaki juga dong. Jadi kita sekarang mungkin ini kan tentang nyeri punggung bawah, tentang LBP itu tadi ya. Definisinya seperti itu. Definisinya seperti itu. Nyeri pada bagian punggung bawah ya. Posisinya sebelah sini. Susah ya. Asa gitu sudut iga tuh jadi iga di sini paling bawah sini sampai ke bawah ke lipat bokong ya. Tapi ada manifestasi nyerinya menjalar ke tungkai sampai ke kaki, ujung kaki. Kalau itu biasanya disebabkan oleh apa, Dok? Penyebabnya mah banyak ya, banyak karena trauma, karena jadi trauma jatuh misalnya gitu ya, kecelakaan atau angkat berat gitu kan, atau gitu karena infeksi, atau karena salah posisi ya, yang kadang orang suka bilang ini yang ini encok gitu kan, salah posisi, gitu ya. salah posisi. Encok gitu. Suka malu. Ya, ada juga mungkin karena gangguan dari organ dalam. Organ dalam itu contohnya misalnya ginjal kan letaknya di daerah pinggang situ ya, di punggung situ bawah gitu. Oke, jadi beda-beda ya, tergantung sama balik lagi ke penyebabnya masing-masing. Bisa jadi karena ada trauma, kemudian tadi kecelakaan, salah posisi, tulangnya juga bisa bermasalah juga, tulangnya bisa bermasalah. Tulang punggungnya tadi, usia tadi ya, karena usia mungkin ya. Seberapa bahaya sebenarnya, Dok? Tergantung itu tadi, penyebabnya tadi, ya tapi bahayanya. Yang paling berbahaya deh. Ya, kalau di namanya yang di nyeri punggung bawah ini ada yang kita namakan red flags atau bendera merah lah ya, di mana kita harus hati-hati nih kalau misalnya ada bendera merah itu, yaitu kalau misalnya tumor, terus fraktur itu jadi patah dari si tulang belakangnya itu tadi, terus juga ada infeksi, itu juga salah satu hal yang berbahaya. Infeksinya bisa macam-macam ya di situ ya, dari peradangan di sarafnya tadi ya. Terus usia di bawah 20 sampai usia di atas 50 itu termasuk, jadi kurang dari 20 lebih dari 50 itu juga masuk dalam kriteria red flags. Terus nyeri justru rentan ya yang di bawah 20 itu. Betul. Lalu nyeri pinggang dengan defisit neurologis yang berat. Jadi misalnya terjadi kelumpuhan, tidak bisa pipis, tidak bisa BAB gitu. Nah, itu juga dengan defisit neurologis yang berat, itu salah satu red flags yang harus kita waspadai. Ya, kelemahan di kedua kaki, nah itu juga harus kita waspadai juga. Berarti tadi
Gisel agak umur 20 ke bawah itu justru rentan ya dok ya? Iya. Jadi, harus hati-hati. Karena kebanyakan trauma di sana muncul kan anak kecil ya. Kalau di atas 50 tahun itu dikarenakan karena proses yang kita namakan degeneratif atau proses usia. Di mana proses usia ini terjadi perubahan kan di tulang-tulangnya itu. Perubahan tulang inilah yang bisa menyebabkan terjadinya yang orang awam bilang suka saraf kejepit. Saraf kejepit. Oke. Awalnya juga bergejala dari LBP ini tadi, nyeri punggung bawah tadi. Oke. Kemudian gimana caranya kita mengetahui sebetulnya gimana nih penyebabnya gitu sakit pinggang atau punggung bawah ini? Ya. Cara pengecekannya kayak gimana? Pemeriksaannya seperti apa dok? Iya. Kita harus tahu dulu ini penyebabnya dulu misalnya. Jadi ada yang dinamakan nyeri punggung bawah yang non spesifik. Artinya non spesifik itu jadi paling cuman yang kata orang bilang mah cangkel gitu kan. Cangkel kadang suka pindah-pindah tapi diistirahatin sebentar bagus lagi. Nanti hilang, nanti muncul lagi gitu kan. Itu keterkaitannya mungkin karena otot gitu ya. Nah, yang kedua nyeri punggung bawah yang terlibatnya adalah sarafnya. Nah, kalau yang saraf ini biasanya ada nyerinya. Kenapanya nyerinya kayak menjalar, panas, ngejepret gitu ke handap gitu kan. Nah, itu salah satu keterlibatan dari saraf. Yang ketiga adalah nyeri punggung bawah akibat tulang. Nah, jadi kalau misalnya kalau untuk yang saraf tadi cara ininya gimana? Kalau misalnya nyerinya sampai ngejalar-jalar kayak gitu, nyerinya tajam kayak kebakar, kayak disilet, kayak segala macam. Nah, itu hati-hati, itu mungkin keterlibatan saraf. Kalau misalnya ke tulang punggung, kita sebetulnya bisa lihat sih kadang banyak apalagi yang udah sepuh ya, posisi tubuhnya itu jadi sudah bengkok teh. Ada yang bengkok-bengkok kayak gitu ya bentuknya, ada yang S atau yang mungkin jadi bongkok kayak gini gitu. Nah, itu mungkin keterlibatan dengan tulang, nyerinya mungkin dari sana gitu. Nah, sedangkan kalau yang tadi yang nyeri punggung bawah yang non spesifik itu ya tadi yang cangkel-cangkel mungkin karena salah posisi, ngangkat berat gitu kan. Tapi setelah istirahat, perbaikan, kadang muncul lagi kalau nyeri berat. Nah, kayak gitu. Jadi bisa dilihat dari situ kemungkinan penyebabnya ke arah mana sih gitu. Oke, ya kadang Rizal juga suka gitu sih ya. Misalnya jatuh gitu, terus tiba-tiba posisinya langsung hop gitu. Berdiri langsung, aduh, jompo, ini remaja jompo nih. Ya, karena itu tadi, jadi si ototnya mungkin kurang siap, olahraga gitu ya, jadi kurang olahraga. Jadi begitu ngangkat berat sedikit atau salah posisi, dia langsung istilahnya mah tadi salah otot atau salah urat gitu ya, dibilangnya. Jadi cangkeng jadinya Rizal ya. Masih muda kok jadi cangkeng, malu. Oke dok, tapi kalau misalnya untuk pengobatannya sendiri gimana dok? Ya, pengobatannya sendiri biasanya pertama kita menghindari hal-hal yang membuat nyeri punggung bawahnya menjadi tambah berat ya. Jadi ngangkat berat itu kita hindari. Terus jongkok terlalu lama juga kita hindari. Terus naik turun tangga nih teh, ya naik turun tangga juga kita hindari karena beban pada saat turun itu lebih ini ya. Jadi ada beban lagi yang lebih kita rasakan lagi. Terus tadi posisi yang salah. Hati-hati dengan posisi yang salah tadi. Itu yang pertama. Yang keduanya kalau misalnya ketemu sama dokter pasti selain pencegahan yang tadi adalah pemberian obat untuk yang akut. Jadi pemberian obat-obatannya biasanya mulai dari obat yang step ladder sih kita bilangnya, jadi kayak anak tangga. Yang pertama adalah obat untuk mengurangi radang gitu ya. Terus nanti ada step berikutnya untuk yang opioid lemah sama opioid yang tingginya gitu, sampai morfin pun itu bisa kita berikan tuh teh. Kalau misalnya untuk yang nyeri punggung bawah kan yang sudah hebat, apalagi kalau sama tumor, kita bisa langsung pakai morfin teh. Lalu yang biasanya si obat itu juga kita bantu dengan fisioterapi. Jadi fisioterapi itu untuk membantu agar setelah fase akutnya beres, nah fase kesananya bisa dibantu dengan fisioterapi sehingga tidak muncul nyeri punggung bawah yang berulang kembali. Itu. Terus yang kalau misalnya tadi ada tumor yang berat-berat kayak gitu, mungkin memerlukan proses pembedahan terapi pembedahan kayak gitu. Jadi berarti balik lagi sih sebetulnya karena penyebabnya ya dok ya. Pengobatannya dilakukan seperti apa.
Tapi so far sejauh ini nggak banyak yang dioperasi, Dok. Maksudnya kan kadang kayak pasti kan warga Cianjur takut sekali sama orang yang operasi gitu kan ya. Apakah nyeri pinggang harus wajib operasi gitu? Gitu. Ya, sebagian besar sih yang datang ke poli dan ke tempat praktek itu biasanya memakai obat sama fisioterapi sudah lumayan berkurang. Cuma kalau misalnya ada beberapa memang karena sepuh tadi yang jatuh, karena tulangnya ada yang patah sehingga ada bantalan antar tulang itu yang akhirnya menonjol dan menekan sarafnya terlalu, itu membuat nyeri yang hebat, maka itu harus dioperasi. Cuman memang wargi-wargi Cianjur juga kadang kalau disuruh operasi udah bilang nggak mau. Pasti. Apalagi kalau usia sudah sepuh. Memang usia sudah sepuh, kalau di atas 70 gitu ya, sudah rentan atau sudah punya risiko tinggi untuk operasi. Tapi kita lihat benefitnya gimana gitu. Kalau misalnya bisa dengan pengobatan ya kita pengobatan, kalau nggak bisa ya sebaiknya sih memang operasi. Tapi memang kebanyakan tadi kan nanyanya banyak nggak di ini yang operasi? Iya, operasi. Wargi Cianjur banyak yang tidak mau. Banyak yang nggak mau, tapi sebetulnya kan balik lagi ke penyebabnya. Kalau misalnya memang cederanya parah, kemudian kan tadi ada pergeseran tulang atau misalnya patah tulangnya, itu kan otomatis harus dong wajib ya, Dok ya. Karena kan gimana lagi gitu kan gitu. Tapi seberpengaruh apa sih, Dok, sakit nyeri pinggang itu gitu? Ya, kalau nyeri pinggangnya atau penyebabnya itu hanya biasa-biasa saja sih nggak jadi masalah ya Teh ya. Paling kita aktivitasnya tidak terlalu aktif seperti biasa gitu ya. Jadi kalau ngangkat agak susah, agak terbatas daily activity-nya, kesehariannya itu kalau misalnya ringan-ringan saja. Kalau yang berat mungkin berulang, mungkin juga kalau sampai berat ya Teh ya, itu bisa mengganggu ke motoriknya Teh. Jadi kalau misalnya nyerinya memang sepertinya di pinggang sini, tapi kalau misalnya itu keterlibatannya ke saraf, itu bisa sampai ke lumpuh Teh. Selain nyeri ke kedua tungkai, ke kaki juga, itu bisa menyebabkan kedua kakinya jadi lumpuh. Bisa baal, terus itu bisa mempengaruhi juga pipis ya, buang air kecil, buang air besar jadi nggak kerasa atau jadi susah, kudu ngeden gitu kan. Bahkan juga mungkin yang ditakuti sama banyak pria adalah disfungsi ereksi. Gitu. Itu yang bisa terjadi kalau sampai tadi kembali ke etiologinya atau penyebabnya apa dan berat ringannya tadi seperti apa. Oke. Nah, ngomongin kalau misalnya sakit pinggang kan kayaknya riskan banget ya, pala laur gitu ya, Dok ya? Pala laur gitu kalau misalnya udah punya kita sakit pinggang gitu. Kemudian ada nggak sih aktivitas yang dilarang atau misalnya dianjurkan untuk tidak dilakukan atau bahkan mungkin dianjurkan untuk dilakukan sama dokter gitu? Oh ya, kalau untuk yang tadi yang nyeri punggung bawah tadi ada beberapa yang kita tidak sarankan ya. Jadi angkat berat atau posisi ngangkat itu kadang suka salah Teh. Jadi kalau misalnya ada barang berat meskipun muda nih ya, terkadang orang-orang kan langsung begini. Maaf ya, ini jadi ngangkatnya langsung begini Teh. Nah itu tuh tidak boleh. Itu nggak boleh dong? Tidak boleh. Jadi kalau saya mau ngangkat kira-kira ini berat, kita harus ini kan ke bawah dulu gini, terus diangkat, baru ngangkat begini. Kalau kayak gini pasti kesininya, aduh jadi nyeri cangkengna gitu kan. Nah itu untuk yang angkat berat. Terus tadi yang naik turun tangga juga tidak boleh. Terus jongkok terlalu lama juga tidak diperkenankan. Nah ada hal-hal yang mungkin para wargi Cianjur juga harus mungkin mengenal juga bahwa untuk memperbaiki atau mengurangi nyeri di nyeri punggung bawah ini kita bisa lakukan dengan senam. Oh, dengan senam, Dok? Iya, ada yang namakan senam punggung Teh. Senam punggung? Di YouTube banyak lah berseliweran tentang senam LBP atau senam nyeri punggung bawah. Lalu yang utamanya juga berenang. Oh, berenang bagus, Dok? Iya, berenang bagus. Ya, berenangnya seminggu bisa 2 atau 3 kali gitu ya. Gayanya gaya apa? Bisa gaya bebas sama gaya katak. Asal jangan gaya batu. Nah, kalau ada yang pertanyaannya, saya nggak bisa berenang gitu kan, kumaha gitu kan? Nggak apa-apa, wargi Cianjur kalau nggak bisa berenang mah cari aja yang yang dangkal, yang deet gitunya, yang buat anak kecil, muati leuleum palingan gitu kan? Muati kerelep gitu kan? Nah, tangannya begini, tangannya ke dasar, ya, ininya kan di atas air kan? Nah, tinggal kakinya aja yang gerakan kayak katak. Atau gerakan yang gaya bebas tek gitu. Itu untuk memperkuat otot-otot di punggung bawah. Bagus banget.
Oke. Berarti olahraga yang dibolehkan dan disarankan berarti tadi senam, kemudian juga berenang. Iya. Sisanya, Dok? Sisanya kayak lari misalnya, kadang kan kalau misalnya ini suka bersepeda, apakah bersepeda? Karena sepeda kan lumayan juga gitu, Dok. Sepeda kadang bisa membantu juga, tapi memang kadarnya juga jangan terlalu. Karena kalau misalnya sepeda pas ada sadalnya itu kan nggak enak sadalnya itu. Sedangkan kalau misalnya di kalau letaknya di S1, S2 itu justru letaknya yang sedang sakit gitu kan. Jadi mungkin kalau untuk yang beberapa harus sepeda dihindari, tapi bagus juga sih sepeda juga. Jadi bukan berarti sakit pinggang atau punggung bawah itu nggak boleh olahraga dong, Dok ya? Nggak boleh. Jadi harus tetap olahraga, justru tadi kata dokter. Mendingan berenang sih, main air gitu. Kekecewaan. Iya, kekecewaan, healing ya. Kan biar seru gitu. Kadang pasti warga Cianjur juga khawatir kan, aduh itu gimana ya olahraga gitu. Udahlah, lebih baik istirahat saja gitu di rumah gitu kan. Di sini ada hidroterapi, Teh. Tapi memang saat ini belum beroperasi ya. Masih dalam tahap perbaikan dong, karena pasca gempa kemarin. Tapi kalau misalnya sudah jadi, itu sangat baik banget untuk yang punya nyeri punggung bawah. Oh oke. Dokter berarti sering menyarankan ke pasien hidroterapi ya? Iya. Ya, jadi hidroterapi itu nanti sudah dibahas sebetulnya, ada di podcast, jadi scroll aja ya di YouTube. Karena itu juga bagus ya. Berarti untuk berendam juga bagus ya, Dok. Kadang kan Grisel suka ini aja, aduh sakit pinggang nih, sakit punggung gitu. Ayo kita ke mana gitu, ke Garut gitu, berendam Cipanas. Berendam air panas ya. Air panas. Kalau berendam air dingin nggak boleh, karena kedinginan. Justru nggak boleh. Iya dong. Tiris gitu ya. Nah kalau berendam air anget, itu karena di hidroterapi kan air anget ya. Kalau yang panas boleh tapi mungkin tidak terlalu lama. Apalagi kalau misalnya yang dari belerang kayak gitu, untuk yang punya darah tinggi kan memang tidak diperkenankan ya. Kalau misalnya pengobatan dengan akupuntur, Dok. Biasanya kan suka ada ya yang ditusuk-tusuk jarum itu kalau nggak salah. Iya. Akupuntur untuk bagian nyeri, untuk mengurangi nyeri itu sudah banyak masuk dalam jurnal dan memang sudah bisa masuk ke ranah pengobatan yang barat itu loh. Ini pengobatan timur yang bisa nembus pengobatan barat gitu istilahnya, ya, yang diakui oleh pengobatan barat untuk nyeri utamanya adalah akupunktur. Jadi boleh dibantu dengan akupunktur. Oh boleh ya, Dok ya. Gimana kalau misalnya yang kadang kan kita habis duduk lama gitu, Dok, di kantor misalnya mengerjakan sesuatu, pokoknya duduk lama gitu. Kadang kan suka pegel ya, Dok ya. Terus kita kretek gitu. Ya. Sebenarnya itu boleh gak sih, Dok? Dia masih penasaran, tapi itu enak banget jujur gitu, kayak lega gitu. Tapi kan itu justru kadang bisa menyebabkan justru makin sakit gitu, udahnya gimana? Iya betul. Teh Grisel kalau untuk yang stretching itu boleh, Teh. Stretching itu boleh, tapi yang tidak boleh adalah membunyikan sendi-sendi yang kretek bunyi-bunyi gitu ya, itu tidak diperkenankan, Teh, karena kalau sendi dibunyi seperti itu, ya saya juga ngobrol dengan rehabilitasi medik juga, itu bisa membuat si komposisi atau si struktur yang sudah firm, yang sudah bagusnya itu menjadi longgar, dan ini bisa menyebabkan tadi yang kita ngobrol nyeri punggung bawah akibat yang bermacam-macam tadi, termasuk mungkin ada yang namanya HNP segala macam. Ya mungkin prosesnya memang panjang, tapi disebabkan oleh itu ya, Dok? Gitu, iya. Jadi perubahan dari struktur di situ, struktur dari tulang-tulangnya kalau kita suka sering membunyikan gitu ya? Sendi. Tapi kalau misalnya stretching itu, tapi kalau stretching aja mah nggak apa-apa, kayak yoga ya, mau yoga kayak gitu mah boleh. Nggak apa-apa, boleh ya, Dok ya. Saya nggak boleh dikeretekin, guys. Apalagi kalau leher, Teh. Leher? Nggak boleh kalau leher mah. Ya. Kenapa, Dok? Kan kadang kita yang punten ya, ini kan suka kalau misalnya pijit atau sedang cukur rambut kan suka dicetrek kayak gitu kan, Teh. Nah di sini yang itu tadi sama, karena ini di vertebra atau di tulang vertebra leher itu ya kan dari otak kan turun semua untuk ke bawah kan. Nah kalau terjadi pergeseran dari tulang servikal atau tulang leher tadi, terus akhirnya menekan saraf yang dari atas ke bawah, itu bisa menimbulkan kelemahan atau lumpuh keempat anggota gerak, Teh. Terus buang air kecil, buang air besar,
terus disfungsi ereksi, itu bisa kena semuanya. Jadi bisa kayak orang lumpuh tapadaksa aja. Oh ya. Kalau itu gara-gara dari ini. Jadi hati-hati. Hati-hati wargi Cianjur ya, jangan. Tapi itu kadang surga banget tuh. Benar, habis kita pegel kan dok ya. Kadang-kadang gitu. kalau misalnya ini dipijit atau misalnya habis dicukur, dia sudah siap seperti ini mau ngebunyiin, kita harus aware, harus jangan. refleks ya, harus Dan kadang juga kita juga suka ada pegel, pegel gitu ya. Gimana caranya? Mending pijit pelan-pelan aja kali betul, ya, betul. gitu. Nggak boleh dibunyikan. Nggak boleh dibunyikan ya, karena bahaya loh. Oke, dokter, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi Grisel akan bacakan satu persatu pertanyaannya. Oke, ada dari Bapak Tendi Rustandidio. Sampurasun, salam somea Pak Dokter, mau tanya, apakah sakit pinggang penyakit permanen atau bisa disembuhkan? Ya, tadi tergantung dari penyebabnya, Pak Tendi. Kalau penyebabnya itu hanya otot, kesalahan dari kesalahan dari posisi, atau mungkin kita kurang bergerak, itu bisa disembuhkan 100%. Tapi tadi ada refleksnya tadi, kalau terkait dengan tumor, terkait dengan infeksi, yang itu harus melalui penanganan, atau misalnya harus ada patah karena trauma, itu harus mengalami proses lainnya. Dalam kata, mungkin harus dioperasi dulu sampai bisa sembuh total. Nah, kalau misalnya ada ini cerita ini Teh, jadi ada yang pasien datang ke tempat praktek dengan nyerinya itu luar biasa. Dalam posisi apapun juga dia nyeri. Biasanya kalau LBP atau nyeri punggung bawah ini kan kalau istirahat dianya hilang. Ini mah nyeri. Tidur pun sakit banget gitu kan. Diperiksa sakit. Saya coba pakai morfin juga tetap sakit. Itu red flags. Jadi istilahnya harus di MRI kalau kita ya. Begitu di MRI ternyata betul ada tumor. Tumor namanya meningioma. Jadi si selaput yang paling luar dari pendula spinalis itu ada tumornya. Itu begitu dioperasi diambil, dia datang dengan, dok, saya tidak ada nyeri lagi. Udah nggak sakit gitu ya? Iya, tapi kebayang kalau nggak tuh nyerinya tuh, kalau misalnya skala 1 sampai 10, dia itu 10. Waduh, nggak kebayang sih dok ya. Jadi Makanya aktivitasnya sangat-sangat nggak bisa aktivitas sama sekali. Duduk, apapun posisi nggak takut. Begitu pas diambil, dia alhamdulillah sudah sehat lagi. Berarti kuncinya warga Cianjur harus dilakukan serangkaian pemeriksaan dengan total ya. Betul. Jadi kita jangan udahlah ke dokter biasa aja. Ya. Kalau misalnya ke dokter biasa boleh nggak boleh, tapi saran saya sih Teh, dalam 4 minggu terapi tidak ada perubahan, harus ke spesialis ya untuk dinilai apakah ini nyeri punggung bawahnya termasuk yang kriteria refleks tadi atau tidak. Begitu ya warga Cianjur. Oke, ada lagi dok dari Bapak Abu Nazia. Selamat pagi dok, apakah nyeri pinggang juga bisa karena faktor mental health seperti psikomatis? Bisa. Salah satu penyebab nyeri punggung bawah kita namakan juga nyeri punggung bawah akibat psikogenik. Jadi psikogenik itu bisa karena kecemasan, bisa juga karena depresi. Itu bisa membuat nyeri punggung bawah tanpa ada struktur yang terganggu sebetulnya. Bisa. Nih barusan banget dok, kayak ada sakit tuh. Kok tiba-tiba Grisel jadi takut. Mendadak muncul, ada sakit. Oke, jadi bisa ya dok bisa. Ya dari ya berarti memang kuncinya juga harus jujur ya sama dokter gitu ketika nanti konsultasi. Kenapa nyerinya disebabkan karena apa, nyerinya seperti apa, harus disampaikan secara detail gitu ya. Betul. Biar dokter juga tahu dan ngarahinnya enak gitu kemana. Iya, karena biasanya nanti dari pemeriksaan fisik kan kalau ada yang saraf terjepit gitu kan kebanyakan saraf terjepit, ini saraf terjepit bukan, nah itu kan pemeriksaannya kan khas ya. Nah, kalau misalnya itu nggak ada, kalau semuanya normal-normal saja tapi nyerinya itu nyeri yang kadang suka aneh, kita juga suka harus menyingkirkan diagnosa terhadap nyeri punggung bawah akibat psikogenik tadi. Jangan self diagnosis juga. Ini sakit. Atau ngeliat Google Ya udah, sakitnya ini, cina gitu, obatnya ini. Itu jauh lebih bahaya ya. Mendingan langsung saja datang ke RSUD sayang dan lakukan pemeriksaan bersama dokter gitu. Ada lagi dok dari Ibu Puspita Puspa. Pagi dok, mau tanya. Pernah jatuh bagian belakang dari pinggang ke bawah sampai nggak bisa jongkok. Pernah diterapi, tapi setiap setahun 2 kali selalu kambuh sakitnya. Apa memang tidak bisa sembuh total nyeri bagian pinggang itu dok? Gitu.
Ya. Ini udah pernah terapi, kemudian muncul lagi kayaknya sakitnya. Ya, sebetulnya kalau kayak gitu kan kita memang harus ini ya, periksa secara tuntas dulu. Jadi kalau misalnya memang memerlukan di ronsen dulu, apakah pada saat yang dulu jatuh itu ada pergerakan atau pergeseran dari tulang-tulangnya gitu tadi teh. Nah kalau misalnya apalagi kalau sampai MRI terbukti tidak ada apa-apa, misalnya strukturnya baik, tapi nyerinya masih, nah ini ada yang kita namakan nyeri neuropatik. Nyeri neuropatik biasanya muncul kalau misalnya dari awalnya dari nyeri yang jatuh tadi ya, dari luar tadi, tapi kalau sudah sampai 3 bulan lebih nyerinya itu masih ada, nah itu mulai terpola di otak itu nyeri di daerah situ, di tempat luka yang bekas luka jatuh itu terpola tuh. Jadi kalau misalnya di situ pun sebetulnya sudah diperbaiki sama fisioterapi udah bagus, tapi polanya nyeri itu masih ada yang kita namakan nyeri neuropatik. Itu bisa kayak gitu teh. Jadi harus diinikan lagi secara dari awal lagi whole package dulu ya. Kalau semuanya udah bagus, mungkin nyeri neuropatik, yang neuropatiknya harus karena pengobatan nyeri neuropatik bisa sampai 3 bulan juga makan obat. Jadi ya balik lagi harus pemeriksaan kembali ulang ya dok ya. Tuh gitu. Ada lagi dari Bapak Tarmin Bejo 7. Assalamualaikum dok, izin bertanya. Mertua sakit pinggang terus, dipijit ke tukang pijit dok. Setelah nyeri hebat diperiksa ke rumah sakit, ternyata saraf kejepit. Apakah ada pengaruh akibat dari dipijit ya dok? Iya, kebanyakan memang ada orang yang memang dipijit, tergantung pijitan sebetulnya ya teh ya, karena banyak juga yang pijitannya hanya sekedar bahasa Sunda nama dirancet gitu ya. Kalau dirancet sih sebetulnya nggak jadi masalah. Tapi yang bermasalah itu apabila kalau sampai diurut dengan kekuatan yang keras gitu ya, atau mungkin sampai bahkan yang diinjek kayak gitu, ada untuk iman dikerotok nah itu yang kita khawatirkan secara medis itu tidak diperkenankan gitu. Khawatirnya pada saat saya nggak hafal ya pijitannya seperti apa, cuman kalau misalnya ada diurut sampai dengan tekan terus dibunyikan truk kayak gitu, terus ditangkat, dikeretak segala macam, itu mungkin yang menyebabkan yang tadinya mungkin cuman otot biasa, tapi karena itu terjadi pergeseran bisa jadi saraf kejepit gitu kan. Jadi kenapa ada yang terkadang setelah dipijit itu malah jadi tambah nyeri. Setelah dipijit malah jadi lumpuh. Nah itu ya hati-hati seperti itu. Jadi pastikan kalau misalnya pijitnya yang tidak berbahaya, atau misalnya mau yang ini pun cari tukang pijit yang mungkin sudah pengalaman ya, sudah terkenal lah. Ya jangan main pijit aja, nggak boleh main pijit, bahaya main pijit ya gitu, tidak disarankan gitu kan, karena kan nggak kelihatan dok ya. Betul, saraf itu nggak kelihatan, jadi main pijit aja kan itu juga jadi bahaya gitu. Ada lagi dok pertanyaannya dari Bapak Randi Rizky Rifazar. Assalamualaikum dok, saya kalau sakit pinggang suka direkuh, kira-kira aman nggak dok? Soalnya kalau sudah direkuh sakit pinggangnya suka berkurang. Rekuh itu apa? Iya yang tadi yang direkuh yang tadi yang dikeretak kayak gitu ya. Ya itu tadi mungkin sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Hati-hati karena pada saat dikeretak, direkuh kayak gitu, kita tidak tahu posisi tulang kita seperti apa. Ya jangan sampai setelah direkuh pada saat itu menimbulkan pergeseran tulang belakang ya, sehingga justru nanti si bantalan antar tulangnya itu jadi menekan saraf kita, jadi saraf kejepit, itu bakalan nyeri baru nanti. Hati-hati ya, tetap tidak disarankan untuk seperti itu. Nggak boleh keretak-keretak, pijit urut ya. Itu juga tidak disarankan juga. Ada lagi dok dari Bapak Angga _GM maksudnya. Dok, apakah low back pain bisa sembuh dengan sendirinya atau harus diterapi? Harus diperiksa dulu, udah nggak bisa self diagnosis ya. Biar tahu kan penyebabnya apa ya dok ya. Terkait juga dengan tadi penyebabnya kira-kiranya apa enggak ya, penyebabnya apa dulu gitu, karena kalau misalnya yang ringan penyebabnya cuma otot saja, itu self limiting bisa sembuh sempurna sendiri gitu kan, paling dengan istirahat. Sebetulnya istirahat LBP bisa sembuh kok sebetulnya ya, tapi kalau yang ringan-ringan saja. Seperti itu Bapak.
Oke, ada lagi dari Ibu Rima Nuraini. Assalamualaikum dok, izin bertanya. Saya sering banget sakit pinggang sampai ke atas punggung. Sakitnya seperti ditusuk-tusuk dan perih banget kalau digerakin. Itu gimana ya dok? Terima kasih. Ya, Ibu lebih baik kontrol aja ke sini ya, ke poli saraf di RSUD. Karena kalau misalnya seperti itu, kok sepertinya tanda tanya ke arah saraf gitu Bu. Jadi harus kita lihat ya, karena dari punggung bawah Ibu menyebarnya ke atas. Menyebar ya, ada gitu. menyebar. Kita harus lihat dulu kira-kira penyebabnya apa gitu. Ya, tapi itu mah pasti sudah melibatkan syaraf kalau Ibu nyerinya sampai seperti itu tadi. Silakan langsung saja datang ke RSUD saya ya. Prakteknya kapan dok? Senin? Poli itu Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu dok? Iya, mulainya biasanya kalau kita jam 8 sampai jam 12 sudah, sampai jam 1 ya, sampai jam 1 ada. Tuh, ada ya setiap hari, maksudnya Senin sampai Sabtu ada dokter gitu. Ada lagi dari ini Bapak atau Ibu ya, Bapak ya kayaknya, Rafli Yulianizar. Selamat siang dok, suami saya, ibu. Ternyata. Suami saya kerja dari malam sampai pagi, itu posisinya duduk terus. Setelah selesai kerja selalu punggungnya sakit-sakit, nyut-nyutan. Gimana dok, apa harus minum obat di apotik atau urut atau terapi? Ya, kalau kayak gitu Bu, jadi nyeri punggung bawah bisa terjadi kalau misalnya kitanya terlalu banyak duduk, terlalu banyak berdiri, terlalu banyak membungkuk. Nah, 3 hal ini yang bisa menyebabkan nyeri punggung bawah. Nah, apa yang kita lakukan kalau kerjaan kita kan duduk terus? Ya, setiap 2 jam harus, kalau duduk gitu ya, harus cengkat gitu kan. Kalau berdiri harus duduk. Jadi setiap 2 jam, minimal setengah jam itu harus kita relaksasi dulu. Jadi, tadi ya, berdiri dulu, jalan-jalan dulu, atau stretching dulu. Stretching punggung, pinggang dulu ya, pinggang dan punggung tadi digerakkan biar enak lagi. Terus, kalau kita sudah tahu bahwa itu seharian itu duduk terus, berarti sebelum pergi kantor cukup 10-15 menit harus lakukan gerakan senam punggung tadi sebelum pergi. Dan kalau misalnya bisa nanti sore jam 4 gitu ya, itu juga lakukan lagi senam punggung lagi 10 menit untuk mengantisipasi. Di selang 2 jam harus ada jeda sekitar setengah jam untuk bangkit dari duduk, atau kalau duduk harus kalau berdiri harus duduk dulu setengah jam gitu. Jadi harus kita antisipasi ya. Kalau misalnya sakit, masih juga sakit, obat sementara boleh ya, tapi kalau misalnya berkelanjutan, datanglah ke RSUD Cianjur ya, ke poli saraf, periksakan kesehatan Anda. Oke. Masih dengan Ibu Rafli Yulianizar. Assalamualaikum dok, izin bertanya. Awalnya adik saya nggak enak badan, semua badannya sakit dan kondisinya juga sedang panas. Lalu adik saya datang ke tukang urut. Setelah beberapa hari, adik saya nggak bisa bangun dan lumpuh kakinya sebelah dok. Solusi katanya. Sebelah? Lumpuh kaki sebelah dok. Lumpuh kaki sebelah. Tangannya lumpuh nggak? Nah ini makanya memang kalau seperti ini harus kita juga harus mendapatkan informasi dari ibu secara lengkap. Juga melihat pasiennya seperti apa. Karena pemeriksaan kalau di bagian saraf itu harus langsung. Jadi pemeriksaan laser nih kayak gitu dicek ya, motoriknya, sensoriknya itu harus kita cek juga untuk melihat kemungkinan penyebab kelumpuhannya tadi ya. Kalau demam, tiba-tiba demamnya apa? Apakah ada kaku kuduk yang menyertai atau tidak? Bisa mungkin disebabkan karena meningitis tadi ya, yang tapi kan di sini juga kan ada tadi sebelah kiri ya kena kan. Nah itu dari infeksi di saraf pusatnya itu juga bisa seperti itu Bu. Jadi banyak kemungkinan yang harus kita perkecil dengan cara kita melihat pasiennya langsung untuk diperiksa sambil mendapatkan informasi yang banyak dari keluarga. Jadi nggak bisa langsung ada diagnosisnya tanpa bertemu dengan dokter. Jadi lebih baik untuk lebih jelasnya lagi, biar kita juga tahu harus pengobatan seperti apa, mending langsung datang aja ke poliklinik yang ada di RSUD ya. Karena pertanyaannya mungkin untuk yang kami perlukan banyak Bu, data-datanya, gejalanya seperti apa, sakitnya seperti apa, itu harus kita gali dulu. Ya, betul. Seperti itu Ibu. Ada lagi satu pertanyaan terakhir dari Bapak atau Ibu Damini_Kurnia. Selamat pagi dok, saya peserta terapi di RM. Keluhan saya nyeri di lutut dan pinggang terus. Dari paha ke bawah kayak kesemutan. Ngari gitu ke bawah, agak panas. Apakah bisa disembuhkan? Ya,
Kalau ngarai kayak gitu Bu, biasanya tadi ada keterlibatan dari sarafnya. Jadi pengobatannya tidak cukup hanya untuk obat anti nyeri, tapi juga harus dibantu juga dengan obat anti untuk neuropathic pain, ya. Ditambah dengan kalau misalnya tadi sudah mulai ini ya fisioterapi kan, nah dibantu dengan fisioterapi, mungkin baiknya ibu juga makan obat untuk yang nyeri neuropatik, karena untuk obat nyeri neuropatik itu ibu tidak bisa beli di luaran di apotek secara bebas. Kalau misalnya Panadol, Acetaminophen kan bisa dibeli, tapi itu tidak mengobati apa yang ibu rasakan tadi, gitu. Jadi harus pakai obat yang nyeri neuropatik, harus dengan resep dokter. Harus resep dokter, berarti harus besar dilaksanakan kembali konsultasi bersama dokter ya dok ya? Konsultasi dulu karena untuk itu. Oke, seperti itu wargi Cianjur, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum ditanyakan, bisa langsung DM aja ke Instagramnya RSUD Sayang, dan nanti kita akan langsung tanyakan di konten kita juga di Narosdok ya. Terima kasih banyak dokter. Sami. Gak kerasa kan masih banyak pertanyaannya nih sebetulnya gitu yang mungkin saya tanyain. Tapi mungkin kita akan keep untuk next podcast kali ya dok ya. Atau mungkin nanti akan ada konten-konten di Instagram juga. Terima kasih sekali lagi dokter sudah berkenan. Tapi sebelum pamit, adakah pesan yang mau dokter sampaikan untuk nyeri pinggang ini dok? Atau misalnya gimana sih pertolongan pertama apa yang harus kita lakukan ketika nyeri pinggang? Silakan. Baik. Ya, wargi Cianjur, apabila wargi Cianjur merasakan nyeri punggung bawah, ya itu bisa dikarenakan karena aktivitas dulu. Awalnya dari aktivitas dulu. Jadi jagalah aktivitas, posisi yang benar ya dalam mengangkat barang ya, kebiasaan sehari-hari, dan baiknya juga wargi Cianjur melakukan senam punggung bawah itu ya setiap hari, baiknya seperti itu. Dan kalau misalnya terkena senam punggung bawah bagaimana? Sakit pada punggung bawah bagaimana? Ya, lakukan pertama adalah istirahat dulu. Ya, istirahat dulu, jangan dulu di pijit-pijit dulu ya. Kalau misalnya ada obat untuk anti nyeri, boleh ya kayak misalnya yang di luaran ya, boleh barang 3 hari ya, wargi Cianjur boleh makan. Kalau masih berlanjut, hubungi dokter segera ya. Jangan underestimate itu, jangan meremehkan nyeri punggung bawah ini, karena kalau misalnya nyeri punggung bawahnya ini berlanjut bisa menyebabkan kelumpuhan dan juga gangguan pada otonom, yaitu buang air kecil, buang air besar tadi. Ya, hati-hati. Segera hubungi dokter Anda di sini ya, di RSUD Sayang ini untuk mencek apakah nyeri punggung bawahnya termasuk dalam refleks ataupun tidak. Begitu. Terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dokter. Semoga dokter sehat selalu dan lancar dalam segala aktivitas ya. Terima kasih juga untuk wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang setia menonton. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikTok RSUD Sayang.som ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video di YouTube kami karena akan sangat-sangat bermanfaat untuk wargi Cianjur ya. Terima kasih sekali lagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan untuk wargi Cianjur yang punya permasalahan dalam kesehatan, silahkan langsung saja datang ke RSUD Sayang. Saya Grisela Dita bersama dengan dokter. Ya, bersama dengan dokter Jati, kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua.